1, 2, 3, tes. Hai semuanya, balik lagi channel YouTube aku. Welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang Andrea Pia Kennedy. Dia tuh seorang ibu yang depresi, abis itu ngebunuh semua anaknya. Gak menutup kemungkinan kalau orang terdekat kita itu bisa ngebunuh kita. Jadi percaya sama diri sendiri, terus baik sama semua orang itu penting ya guys. Oke, jadi aku akan mulai ceritanya dari awal dulu, dari awal dia berasal. Jadi si Andrea Pia Kennedy ini lahir di Hallsville, Texas pada tanggal 2 Juli 1964. Dia ini anak bontot dari 5 bersaudara. Nah, si ibunya ini namanya Jutta Karin Kohler yang merupakan seorang imigran dari negara Jerman. Andrew Emmett Kennedy. Oke. Jadi pas remaja ini si Andrea ini sebenarnya udah kena bulimia. Bulimia itu kayak dia makan terus dimuntahin lagi gitu. Abis itu dia juga menderita depresi gitu pas di umur dia 17 tahun, pas remaja. Terus pada tahun 1982 dia ini lanjut sekolah ke sekolah prakeperawatan di University of Houston selama 2 tahun dan lulus kuliah di University of Texas School of Nursing. Kemudian semenjak tahun 1986 hingga 1994 dia kerja sebagai perawat di University of Texas MD Anderson Cancer Center. Nah, terus si Andrea ini ketemu sama si suaminya ini, yang merupakan si suaminya ini sebenarnya adik kelasnya dia. Terus dia nikah pada tahun 1993. Nah, terus si anak pertamanya ini namanya Noah Jacob. Cakep. Lahir pada tanggal 26 Februari 1993, sesaat sebelum si Russell ini dapat kerjaan. Dan mereka harus pindah ke trailer lebih kecil dari yang tempat tinggal dia sekarang. Dan kemudian lahirlah anak kedua mereka, pada tahun 1995, tapi pada tepatnya tanggal 15 Desember 1995, Paul Abraham. Lalu 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 September 1997, si Andrea ini lahirin anak ketiga dia, yang namanya. Terus mereka balik lagi dari trailer kecil itu, terus mereka balik lagi ke rumah yang sebelumnya yang lebih besar. Terus lahirlah anak keempat 15 Februari 1999. Anak keempat ini lahir, dia ini sempat ngalamin nervous breakdown. Jadi kayak dia tuh mencoba melakukan percobaan bunuh diri 2 kali dan mendapatkan perawatan psikiater. Kemudian dia didiagnosa penyakit postpartum psikosis, yang merupakan sebuah keadaan darurat yang jarang terjadi, di mana gejala-gejala dari suasana hati, mood swing, depresi, kebingungan yang parah, kehilangan penghambatan, paranoia, terus berhalusinasi, tiba-tiba mulai mengalami kayak gitu tuh setelah 2 minggu melahirkan si anak keempat ini. Psikiater tuh kayak nyampein udah jangan punya anak lagi gitu. Nah, tapi di tanggal 30 November 2001 nih si Andrea nih ternyata melahirkan anak kelimanya. Emang dia tuh, mereka berdua katanya mau punya cita-cita tuh punya anak sebanyak-banyaknya gitu, katanya sih gitu. Namanya Mary Deborah. Dan Andrea tuh makin baik-baik aja setelah
beberapa minggu. Habis itu tuh kan bapaknya meninggal pada tanggal 12 Maret 2001. Pada saat itu mungkin dia kayak merasa terpukul, ayahnya tuh meninggal. Habis itu berhenti minum obat dan depresinya makin lama makin tambah memburuk. Dia juga berhenti menyusui si Mary. Ada psikiater kedua yang nyaranin dia tuh biar si Andrea tuh nggak. Hai guys, jadi sorry, ini adik aku, dia bangun terus dia berisik, makanya udah aku suruh ikut kesini aja. Oke, kita lanjut lagi. 3 Mei 2001 itu si Andrea ini sempat ngalamin kayak katatonik, dimana pada siang hari dia tuh ngisi bathtub. Kalian tau kan bathtubnya siang hari diisi sampai full banget dan mencoba membunuh anak-anaknya kelimanya, tapi nggak berhasil karena dia ngurungin niatnya. Oh iya, ini dia masih waras gitu loh, oh ini anak gue, katanya gitu. Udah gitu ada psikiater kedua nyaranin kalau si Andrea ini katanya jangan ditinggal sendirian, takutnya malah makin gitu loh. Pada 20 Juni 2001 ini si Russell kan pengen kerja. Nah, si Russell ini tuh nyuruh ibunya buat ngawasin si Andrea, takutnya si Andrea tuh ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu loh, kayak waktu kemarin itu. Sayangnya dalam waktu 1 jam, sampai muncrat gua, 1 jam sebelum ibunya si Russell datang ini, si Andrea ini udah nenggelemin kelima anaknya di bathtub. Jadi dalam waktu 1 jam ini dia tuh pertama ngurung anjingnya. Habis itu dia langsung nenggelemin si John, habis itu si Paul, habis itu si Luke. Ketiganya udah mati nih, habis itu dibaringin lah, diranjang gitu. Nih langsung nenggelemin si Mary di bathtub. Habis itu gara-gara keributan, si Noah ini masuk ke dalam kamar mandi ngeliat kejadiannya tuh ada apa. Nah pas si Noah sadar, dia langsung lari. Habis itu ketangkep lah sama si Andrea, ketangkep. Akhirnya dilelepin juga di bathtub. Akhirnya semua anaknya meninggal pada 20 Juni 2001. Si Andrea ini kayak nelponin polisi, berkali-kali nyuruh si polisi ini datang, tapi nggak nyebutin alasannya apa gitu. Suruh datang dong, datang ke sini. Dia juga nelpon si Russell, katanya suruh balik ke rumah. Habis itu dia masuk kantor polisi. Habis itu lagi dilakukan persidangan. Dan di situ emang Mary mengatakan kalau dia memang berniat untuk membunuh anaknya. Akhirnya dia dihukum penjara seumur hidup. Pada bulan Maret 2002, juri menolak insanity defenses dan menyatakan Andrea bersalah. Karena menurut hukum di Texas, seseorang boleh menerima insanity defenses kalau buktikan bahwa dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Namun pada 6 Januari tahun 2005, sidang kembali dibuka karena psikiater salah memberikan pernyataan. Oleh karena itu, sidang kembali digelar dan menyatakan Andrea tidak bersalah dengan alasan tidak waras alias stres, alias jadi orgi. Dan sebulan kemudian si Andrea ini dibebaskan dari penjara, tapi dengan syarat dia harus ke asrama, kayak harus diobatin gitu. Gilanya itu harus diobatin, tempat yang memiliki fasilitas kesehatan mental. Lalu pada 26 Juli 2006, selama 3 hari pertimbangan, pengadilan Texas menyatakan Andrea tidak bersalah dan dia dimasukkan ke North Texas State Hospital Vernon Campus. Panjang namanya. Dan pada bulan Januari 2007, dia dipindahkan ke Carville State Hospital, sebuah fasilitas mental dengan penjagaan tingkat rendah yang berada di Texas.
Oke, gitu aja. Sekian cerita hari ini. Ya, jadi kesimpulannya apa, Dek? Nggak tahu. Maksudnya nggak ada yang nggak mungkin kalau seandainya orang terdekat kita itu melakukan sesuatu yang jahat kepada kita gitu loh. Entah itu sahabat, keluarga, atau pacar, atau suami. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi harus baik kepada orang, jangan jahat. Kalau misalnya ada seseorang yang tersinggung sama kata-kata kalian, ya minta maaf gitu. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa like, komen di bawah harus bikin video apa lagi, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke media sosial kalian. Oke. Apa, Dek? Like. Like and subscribe. Oke, see you next video. Bye bye.